Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Telah terjadi sebuah pencurian di sekitar wilayah tempat tinggal Abu Nawas. Lebih dari 100 keping uang telah dicuri dari seorang saudagar kaya. Hakim setempat sudah mencoba berbagai cara untuk menangkap pelakunya, tapi belum juga berhasil. Sang saudagar sangat ingin mengetahui siapa yang mencuri uangnya. Ia pun membuat pengumuman, jika si pencuri bersedia mengembalikan uangnya, ia berhak atas separuh dari uang itu. Sayangnya, cara ini pun tidak berhasil. Si pencuri sama sekali tidak menampakkan diri. Sang saudagar mencoba cara lain. Ia membuat sayembara. Siapapun yang berhasil menemukan pencuri, ia berhak atas seluruh uang itu. Tawaran itu tentu sangat menggiurkan. Ada banyak orang yang mengikuti sayembara. Sayangnya, setelah berhari-hari, ternyata tak ada satupun yang berhasil menangkap si pencuri. Sementara itu, sang pencuri merasa senang. Ia yakin tak akan ada satupun orang yang mengetahui bahwa dirinya lah pencurinya. Bahkan, ia sebenarnya telah berpura-pura mengikuti sayembara itu juga. Akhirnya semua orang putus asa. Mereka merasa bagaikan sedang berhadapan dengan jin. Jin itu dapat melihat mereka, tapi tidak sebaliknya. Keputusasaan membuat seseorang menghadap hakim. Mengapa kita tak meminta bantuan Abu Nawas? Sarannya. Hakim pun setuju. Tinggal Abu Nawas satu-satunya harapan. Semua orang lalu menunggu kedatangan Abu Nawas. Saat itu Abu Nawas memang sedang berada di Damaskus. Mendengar nama Abu Nawas disebut-sebut, sang pencuri menjadi khawatir. Ia bisa menyembunyikan diri dari hakim dan seluruh warga. Namun ia tak yakin bisa lolos dari kecerdasan Abu Nawas. Sang pencuri berpikir untuk lari meninggalkan dusun sebelum Abu Nawas datang. Akan tetapi, kalau itu dilakukan, sama saja ia menunjukkan diri sebagai pencuri. Akhirnya ia memberanikan diri untuk tetap tinggal apapun yang terjadi nanti. Ketika Abu Nawas datang, ia segera diberitahu tentang situasi yang terjadi. Abu Nawas lalu meminta semua warga untuk datang ke halaman pengadilan keesokan harinya. Keesokan hari, seluruh warga dusun datang tanpa berkata-kata. Abu Nawas membagikan sebuah tongkat kepada semua orang. Setelah semua orang mendapat tongkat, baru ia menjelaskan. Tongkat ini bukan tongkat biasa. Ini tongkat ajaib. Besok kalian semua harus membawa tongkat ini kembali ke sini. Tenang saja, kita akan segera mengetahui siapa pencurinya. Tongkat yang dibawa pencuri itu akan bertambah ukurannya sepanjang 1 jari telunjuk. Abu Nawas memberi penjelasan. Setelah itu, semua orang diperbolehkan pulang. Di rumah sang pencuri kebingungan. Ia berpikir, apakah yang dikatakan Abu Nawas benar? Apakah tongkat Abu Nawas benar-benar tongkat ajaib? Meskipun ragu, sang pencuri akhirnya yakin bahwa Abu Nawas memiliki banyak ilmu. Jadi wajar jika Abu Nawas bisa memiliki tongkat ajaib. Sang pencuri kembali melihat-lihat tongkatnya. Apakah benar tongkat ini bertambah panjang? Ia mengukur panjang tongkat itu, kemudian meletakkannya kembali. Ia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Akhirnya diambilnya lagi tongkat itu dan diukurnya lagi. Ia merasa bahwa panjang tongkat itu tak berubah. Namun ia juga tak yakin. Rasa bersalah membuatnya tak yakin dengan penilaiannya. Hatinya pun terus gelisah. Sang pencuri berpikir bagaimana caranya agar ia bisa lolos dari pertemuan besok. Aha, ia mendapat sebuah ide. Bukankah Abu Nawas berkata bahwa tongkat yang dibawa si pencuri akan bertambah sepanjang telunjuk 1 jari? Kalau tongkatnya dipotong sepanjang itu juga, maka ia tidak mungkin ketahuan.
Akhirnya sang pencuri memotong tongkatnya sepanjang 1 jari telunjuk. Setelah itu baru ia merasa tenang. Ia merasa telah dapat mengecoh Abu Nawas. Kini sang pencuri bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan hari, sang pencuri menghadiri pertemuan di pengadilan dengan tenang. Saat Abu Nawas meminta semua orang menunjukkan tongkat masing-masing, sang pencuri menunjukkan tongkat miliknya dengan sangat percaya diri. "Aha, kita sudah menemukan siapa pencurinya," kata Abu Nawas sambil menunjuk sang pencuri. Tapi bagaimana kau tahu? Bukankah kau bilang tongkat pencurinya lebih panjang 1 telunjuk?" "Tongkatku tidak lebih panjang dari yang lain," sang pencuri mengelak. "Memang aku berkata begitu, tapi sebenarnya tidak ada tongkat ajaib. Tidak ada tongkat yang bisa bertambah panjang sendiri. Nah, orang yang bersalah pasti memotong tongkatnya karena ketakutan." Penjelasan Abu Nawas tak dapat dibantahnya lagi. Memang begitulah kenyataannya. Sang pencuri segera ditangkap untuk diadili. Abu Nawas memperoleh haknya atas seluruh harta yang telah dicuri. Rupanya selain cerdas, Abu Nawas juga bijaksana. Ia tidak mengambil semua uang itu. Sebagian ia kembalikan kepada pemiliknya, sebagian ia bagikan kepada orang miskin, dan sebagian sisanya ia berikan untuk keluarganya. Demikian, terima kasih. Semoga bisa menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.